Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother semuanya, kepada teman-teman saya, kepada saudara saya yang seiman, pada kesempatan ini kita melakukan sebuah podcast dengan mentor saya, dengan senior saya di wilayah Sunterjaya. Tepatnya di perumahan mana, Bang? Di Komplek Dinas Lingkungan Hidup Sunterjaya. Dinas Lingkungan Hidup Sunterjaya. Ya. Pada kesempatan ini segala puji Allah dan salat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi membahas tentang peran komunikasi dalam memajukan kegiatan subuh keliling. Kepada saudara-saudaraku seiman, banyak kan kita berpikir apa sih ngomong-ngomong itu kegiatan pengajian dan sebagainya. Menurut kita pribadi sih kegiatan pengajian, kegiatan subuh keliling ada suatu hal yang sangat bermanfaat bagi diri kita semua. Tapi oleh karena itu yang terpenting untuk menyukseskan itu adalah komunikasi. Dan komunikasi itu ya menurut saya berasal dari kata komuniker, artinya satu makna. Jadi antara komunikan ngerti apa yang diomongin dari komunikator. Komunikator itu orang yang berbicara dan komunikan itu adalah orang yang mendengar dari pembicaraan orang tersebut. Dan yang disampaikan apa? Yang disampaikan adalah sebuah pesan, sebuah makna. Sehingga kalau makna itu tercapai, pesan itu tercapai, komunikan mengerti, komunikator senang menyampaikannya, itulah komunikasi yang berkualitas. Nah, pada kesempatan ini tema kita wawancara dengan senior saya adalah peran komunikasi dalam memajukan kegiatan subuh keliling. Nah, saya juga harus banyak belajar ya mas senior saya nih. Karena waktu dulu saya tinggal di daerah Bekasi, saya nggak jarang dengar kan subuh keliling. Ketika saya tinggal di Jakarta Utara, saya pernah sering ikut. Wah, subuh keliling kegiatan mengasihkan nih. Sebelum subuh keliling saya bisa sholat tahajud, terus setelah subuh keliling bisa bergaul dengan teman-teman banyak. Nah, oleh karena itu saya secara pribadi memperkenalkan diri, saya bernama Hermawan Kusumo dari UID Universitas Islam Jakarta, dan teman saya Bang siapa nih? Saswanto. Bang Caswanto, panggilnya Bang Wanto ya. Ya, Bang Wanto. Aktifannya, kesibukannya di organisasi mana? Kalau di kegiatan keagamaan, saya aktif di Ranting Sunterjaya ya, NU Ranting Sunterjaya. Kalau untuk di masyarakat, saya selaku sekretaris wilayah di RT ini, RT 20. Ranting Sunterjaya Nadatul Ulama. Ranting itu artinya cabang, Bang. Ya, Ranting itu kan cabang kelurahannya. Ya kan? Cabang kelurahan. Abang sebagai pengurus di apa, sekretaris? Kebetulan saya di seksi dakwahnya. Seksi dakwahnya. Ya. Terus hubungannya dengan kegiatan subuh keliling itu abang sebagai apa? Ya. Sebelum saya jawab, Iya. mungkin saya akan mengasih sedikit gambaran mengenai subuh keliling. Ya, suling atau yang bisa kita sebut dengan subuh keliling itu adalah salah satu media untuk sarana untuk silaturahmi. Yang pertama itu ya kan silaturahmi, dan kedua adalah untuk memperdekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena di acara subuh tersebut ya kan, selain kita sholat subuh berjamaah bersama-sama, dan di situ juga terjalin ukhuwahnya, terutama ukhuwah Islamiyah ya kan, dan juga di situ saling mempererat tali silaturahmi begitu. Oke. Itu udah siap kita tanya jawab nih Bang ya. Boleh siap. Sebelum kita tanya jawab, ini udah siap nih video nih. Dan bisa nanti terupload ya dalam video YouTube ya. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Ini udah siap nih, udah dipencet ya. Oke, Siap. saya tanya ya pertanyaan pertama nih Bang. Dalam proses tanya jawab ini, saya membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh senior kita yang bernama Bang Wanto. Yang pertama, apa sih kegiatan subuh keliling di wilayah Sunterjaya ini dan manfaatnya bagi kita? Tadi udah dijelaskan kegiatan subuh keliling seperti apa. Di kegiatan subuh keliling di bawah naungan apa, Bang? Kebetulan di sini itu di wilayah Sunterjaya itu ada 2 kali kegiatan subuh keliling. Yang pertama itu setiap Sabtu pagi
itu kegiatan dimotorin oleh Nahdlatul Ulama ya. Jadi Oh, Nahdlatul Ulama NU, Nahdlatul pagi. Ulama itu memotorin kegiatan subuh keliling di hari Sabtu. Dan Oh. di hari Minggunya itu forum subuh. Ya kan Hmm. sama ya kan. Sama dengan halnya subuh keliling, di situ Hmm. cuma namanya forum subuh karena namanya forum subuh itu kita nggak em, membatasi ya kan, membatasi bahwasannya ini orang NU atau ini orang Forum subuh non NU NU juga gitu tuh kan ya. yang tanggung jawab. Karena di Oh. forum kalau subuh keliling NU itu kan ya mungkin lebih lebih dikhususkan untuk Oh. eh, orang NU ya, mohon maaf. Oh, Tapi iya untuk iya. di forum subuh itu kita nggak membatasi itu mau dari organisasi keagamaan apa aja gitu kan, Oke. bisa seperti itu Subuh Pak. keliling setiap hari Sabtu pagi kita sholat subuh bareng ya berjamaah. Tapi kalau forum subuh itu setiap Sama mekanismenya sama setiap hari Minggu sama pagi kita hari sholat subuh hari bersama. Minggu pagi sholat subuh Nah, bersama. dan di situ juga apa namanya kajian-kajiannya Eh, juga apa itu hampir sama, cuman mengapa kita bedain antara subuh keliling hari Sabtu dan hari Minggu itu sih aslinya itu tidak ada bedanya, di cuman di Sunterjaya. situ itu untuk apa namanya supaya kegiatan ini itu 2 kali dalam sepekan Oh, seperti itu aja subuh keliling itu hari Sabtu seminggu sekali. Kalau kegiatan forum subuh hari Minggu ya seminggu sekali. ya Itu di wilayah Sunterjaya tuh. di Kelurahan Sunterjaya. Wih, luar biasa. Berapa masjid tuh, Bang? Yang apa namanya apa namanya terangkul. Ya, kebetulan data yang kami terima itu bahwasanya untuk musola dan masjid di wilayah Sunterjaya itu sekitar ada 80 musola dan masjid. Hmm, Nah, yaitu yang itu 50 itu kurang lebih 50 masjid dan 30 itulah musola. Nah, itu dari 80 musola dan masjid itu alhamdulillah kita semuanya itu kompak ya kan untuk melaksanakan acara atau kegiatan subuh keliling tersebut. Seperti itu. di wilayah Sunterjaya 80 berarti tempatnya Ya. pindah-pindah ya. Ya, untuk tempatnya itu kan kita sesuai schedule ya kan bahwasanya untuk minggu ini di musola di masjid ini, untuk minggu depannya di masjid yang lain itu bergantian seperti itu. Iya. Pantesan luar biasa. Saya pernah ikut nari apa namanya mempersiapkan juga ya sampai mempersiapkan makanan juga ya di. Ya, seperti itu kurang lebih. Oke, terus pertanyaan yang lanjut nih. Tolong dong Bang jelaskan hubungan ukhuwah jamaah Masjid Sunterjaya dengan perubahan diri. Jadi artinya dengan adanya persatuan kegiatan subuh keliling, forum subuh, kan itu namanya ukhuwah Islamiyah. Terus apakah ada pengaruh dengan perubahan diri kita dan perubahan masyarakat? Kira-kira ada pengaruh dari mana itu Bang? Jelas sekali ya kan. Oh, Ya kita kan ingin membentuk momen bahwasanya itu warga Sunterjaya itu saling bekerja sama ya kan, diantaranya itu eh, di forum suku keliling ini bahwasanya kita membangun ukhuwah Islamiyah ya kan, dalam arti ukhuwah Islamiyah musyawarah terutama ya apakah bermanfaat bagi diri kita, sangat jelas sangat sekali bermanfaat oh, karena apapun itu ya kan yang dibicarakan yang di forum tersebut adalah membahas tentang kemanusiaan, membahas tentang kebersamaan di khususnya di wilayah Sunterjaya ini. Jadi nggak ada perpecah belahan yang bagaimana di situ kita akan menjalin ukhuwah Islamiyah dan persatuan eh, dalam wadah forum subuh keliling tersebut. dan NU sebagai payungnya gitu ya. Ya, Oh, kebetulan NU di Sunterjaya ini kan aktif jadi untuk memfasilitasi lah atau memotori kegiatan tersebut. itu ketua penanggung jawabnya kira-kira siapa tuh Bang yang di subuh keliling itu? Tanggung Ya, jawab. di subuh keliling itu kan di khususnya di hari Sabtu itu kan kita ada namanya tim pansuling ya, Oh, persiapan subuh keliling itu ada ketuanya, ada ketuanya. ada timnya termasuk saya di dalamnya Oh, ya kan, untuk schedule masjid mana lah katakanlah minggu ini di Masjid Al Fitroh gitu kan ya, dari mulai hari Jumat itu kita udah prepare untuk mempersiapkan hal tersebut karena yang datang itu bukannya jamaah masjid sekitar Al Fitroh aja, karena
kebanyakan juga yang datang itu jamaah seluruh Sunterjaya seperti itu. Nah, jadi kegiatan itu termasuk bagian dari program dakwah ranting Sunterjaya Nadatul Ulama ya. Ya, bisa dijadikan untuk tali persaudaraan atau silaturahmi ukhuwah Islamiyah, karena moto dari Nahdlatul Ulama sendiri adalah kita untuk menjalin persatuan umat beragama ya, Oh, antara termasuk agama. forum subuh ya Ya, itu termasuk programnya ya. subuh, ya. Oke, ini pertanyaan lanjut nih Bang, biar hilang penasaran saya nih Bang dan orang mendengar kan insya Allah bermanfaat nih. Apa aja sih kegiatan subuh keliling selain sholat subuh? Terus ngapain tuh Bang Ya, selain sholat subuh? untuk random acaranya sendiri kan kita dimulai dari jam 4 pagi ya kan. Jam 4 Ya, pagi. 4 pagi itu jamaah sudah mulai berdatangan Hmm, di lokasi masjid yang sudah ditunjuk itu kan. Itu iya. biasanya itu jamaah berbondong-bondong jam 4 pagi itu sudah pada datang. Di situ kita melaksanakan subuh bersama-sama, jamaah subuh bersama-sama, sholat subuh bersama-sama. Setelah sholat subuh bersama-sama, di situ kita ada zikir, ada baca sholawat, baca ratib, dan sebagainya. Baca gitu apa kan. ratib? Ya, ratib itu kan kayak semacam kita baca-baca al-berjanji gitu kan. Oh iya. Nah, ya pokoknya di sini intinya pure keagamaan lah, pure keagamaan. Ada apa ceramah juga ya? Ya, Dari perwakilan ya. ya sesuai Tokoh schedule kita ada masyarakat. namanya mengundang sosok ulama atau guru, Iya. terutama di Sunterjaya sendiri. Yang udah familiar ya. Untuk memberikan tausiah agama. Tentunya saja itu kan tausiah agama itu untuk menjadikan ilmu bagi kita semua, seperti itu. Tapi pernah ada juga tuh caleg ataupun anggota DPR yang ceramah di situ. Nggak ada. Oh, belum karena ada. di subuh itu kan kita yang namanya itu sama sekali nggak membicarakan atau apa yang masalah politik atau apa, kita pure keagamaan. Oh. Adapun ada salah satu caleg atau apa itu kan hak ya kan, karena kan siapa aja, kita nggak membatasi yang datang, pokoknya yang mau sholat subuh berjamaah ya monggo gitu, nggak harus kita itu anak kecil, itu guru, itu pensiunan, itu pegawai, itu TNI, itu Polri, itu pejabat atau apa, semuanya ya kan yang bergerak hatinya ingin mengikuti acara subuh keliling, ya kita sama-sama di situ, duduk sama-sama Oke, seperti itu. yang lanjut nih ya pertanyaannya ya. Tolong dong jelaskan nih Bang pengaruh komunikasi terhadap kesuksesan acara subuh keliling. Enggak, artinya kan Abang sebagai termasuk penggerak nih. Ya. Nah, pengaruh komunikasi ini artinya supaya itu sukses itu cara menggerakkannya bermula dari mulai apa nih? Apa harus ngubungin kepada ketua-ketua jamaah masjidnya? Apa harus ngubungin anak pemuda sebagai penggerak? Bagaimana Bang? Ya, jadi acara subuh keliling di Sunterjaya ini aslinya sudah berjalan cukup lama. Ya kan? Kalau nggak salah itu udah dimulai dari tahun 2017. Ya, karena kemarin itu terkena COVID, ya kan, karena ada wabah COVID, jadi sempat vakum. Nah, seperti itu, dan setelah COVID mereda, subuh keliling ini dibangkitkan kembali, ya kan. Bagaimana sih caranya itu, doang? Ya, setiap hari Jumat ya kan kita mengedarkan surat kepada DKM seluruh masjid di Sunterjaya. Jadi untuk mengumumkan mengajarkan surat kepada DKM masjid, dan dari DKM masjid tersebut diumumkan kepada jamaahnya di hari Jumat bahwasanya hari Sabtu ada kegiatan subuh keliling di masjid lagi. Seperti itu. Jadi setiap selain kita berkomunikasi di WA group, ya kan, di situ juga kita bersurat kepada seluruh DKM Masjid Sunterjaya supaya untuk menginformasikan bahwasanya masjid mana yang akan dijadikan untuk subuh keliling, dan mengundang atau mengajak semua jamaah untuk hadir di acara subuh keliling tersebut. Berarti setelah Sabtu berhasil, Minggu ada lagi gitu? Ya, Minggu. Karena di acaranya itu ya untuk di Jumat diumumkannya ada 2 schedule, ya kan, antara hari Sabtu di masjid A, hari Minggunya di masjid B, seperti itu contohnya. Wah, keren tuh untuk bisa diikutin di wilayah-wilayah yang lain yang belum ada nih ya. Terus sebutkan jamaah yang menjadi di Masjid Sunterjaya yang ikut serta. Jadi yang Abang tahu kira-kira masjid apa aja nih Bang yang mau bertempatan kegiatan subuh keliling, kegiatan
apa tadi namanya, forum Forum subuh subuh, ya. iya. Coba. Seperti yang saya tadi bilang, Heeh. bahwasanya di Sunterjaya ini ada kurang lebih 50 masjid dan Wih, 30 musola wis. se-Sunterjaya itu, semuanya dari jamaah semua masjid dan musola tersebut dalam satu naungan Dewan Masjid Indonesia Oh, Sunterjaya itu kita rangkul semua. masjid ini Kita namanya apa nih masjid ini? dirangkul rangkul semua. Katakannya seperti contoh ya kan di RW 07 ini kan ada 3 masjid ya, Masjid Oh, Al Fitro, ya oh kan masjid apa Fitro. itu semuanya kita ajakin semua dan itu Alfitro sudah duanya apa lagi namanya? dan ada Baitul Oh, Baitul Muntakin. Nah, itu kan Mutakin, kita juga ajakin RW semua. 6. Satu lagi Satu lagi contohnya itu masjid yang Nur Islam di ada RW juga berapa tuh? Nur Islam di RW 5. Oh, RW 5. Pokoknya ya semua semua masjid lah kalau kita sebutkan nama masjid satu-satu mungkin panjang gitu kan masjidnya. Kebetulan saya brother tinggal di dekat Masjid Baitul Mutakin nih. Makanya Iya. kan saya info kayak gini penting juga nih brother nih. Hmm. Terus apakah ada hubungan antara NU Ranting Sunterjaya dengan acara subuh keliling? Artinya itu penggerak itu udah jelas ada apa anggota-anggota dari Ranting Sunterjaya ataupun apa emang ada hubungan politik nih Bang? Coba Ya. Bang jelasin. Sekali lagi kami tegaskan Hmm. bahwasanya Nahdlatul Ulama itu adalah bukan ormas, bukan partai atau apa, itu adalah salah satu perkumpulan keagamaan ya Oh kan. iya, Nahdlatul Ulama mungkin kan udah nggak asing udah lagi ya nggak kan asing ya. lagi Itu ya. jadi di situ ya kita itu bukan membatasin bahwasanya kita berkecimpung di dalam partai atau ormas tertentu. Kita memang pure ini Nahdlatul Ulama itu emang sudah terbentuk dari 1 abad yang lalu, itu sudah terbentuk namanya Nahdlatul Ulama ya kan. Dari situ ya bisa dikatakan ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah ya kan, Iya dan betul. lain-lainnya itu semua itu kita bersatu padu gitu kan dalam mengikuti acara subuh keliling tersebut. Jadi nggak harus contoh karena ini tadi yang pertanyaan adalah peran apa sebagai NU ya. NU itu ya sebagai adalah motor penggeraknya aja, Pencetus penggerak ya, nah, pencetus idenya ya. pencetus motor penggerak untuk kegiatan Oh, tersebut seperti itu. karena kebetulan di sini ada Ranting Sunterjaya, itu Iya Ranting Sunterjaya ya. ya ada rantingnya gitu. Ya, karena termasuk mayoritas ya di Indonesia ya. Ya. NU oke. Terus pertanyaannya yang lanjut nih Bang ya. Dari Pak Bang Wanto, tolong dong kasih tahu bagi ilmu nih ke saya nih dampak acara subuh keliling ini terhadap kemajuan rohani ataupun terhadap remaja-remaja nih yang sering nongkrong kan kita nggak tahu nongkrong ngobrol apa aja itu dampaknya pengaruhnya gimana itu mereka pada ikut apa gimana tuh anak muda tuh Jelas anak remaja. sekali kita mengarahkan dari tadinya yang kita eh, bergaul yang enggak ya kan, khususnya Oh untuk iya sih anak muda nambah. gitu kan. Di situ kita mengarahkan, kita apa namanya wisata hati ya kan, untuk eh, menimba ilmu agama setidaknya adalah untuk pegangan kita ya kan, supaya kita itu dalam menjalani kehidupan itu ada pegangannya atau ada remnya gitu kan. Mengapa sih maksud dan tujuannya seperti itu yang kita ngadain subuh keliling itu adalah untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Sekali Hmm, lagi adalah untuk menjalin amin ukhuwah ya Allah, amin. Islamiyah ya kan, seperti itu. Karena di forum subuh dan subuh keliling itu adalah benar-benar ya kita mengaji tentang keilmuan agama, Hmm, nggak ada yang hal-hal yang lain mengkaji seperti keilmuan itu. agama. Nah, harapan kita itu kan bahwasanya apa yang dimanfaatnya jelas sekali manfaatnya Iya. besar ya kan. Yang terutama itu adalah hablum minallah, hubungan kita Hmm, sama Allah Subhanahu wa taala, dan hablum minannas, hubungan kita sama manusia. Bagaimana kita hablum minallahnya yang apa namanya biasanya itu malam minggu ya kan atau malam Sabtu besoknya hmm, libur begadang sampai larut malam, hmm, tapi dengan ingat adanya besok ada subuh keliling mereka nggak begadang, jadi tidur lebih awal dan bangun hmm. lebih pagi karena akan mengikuti subuh keliling. Nah, Oh, itu adalah salah satu poin juga. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa dikatakan mudarat lah ya kan, yang tidak iya. berguna ya kan, ya kita isi dengan kegiatan subuh keliling ya kan, atau forum subuh di hari Hmm, minggunya seperti itu ya kan. Manfaatnya banyak sekali. Manfaat misalkan kita menambah wawasan, menambah ilmu, hubungan antara eh, pengurus masjid yang lainnya pada kumpul di situ, saling sharing, saling ya pokoknya
kalau kita antara manfaat dan tidak manfaat, kalau kita bicara itu 100% banyak Berarti manfaatnya. kegiatannya terkonsep, terstruktur ya, ada Ya, pembicara pertama, kedua gitu ya. iya, terutama ya kan ada karena itu di situ kan ada sosok, ada kiai-kiai atau Oh, ulama-ulama luar di Sukajaya biasa. yang beliau itu kan membimbing kami-kami semua seperti itu. Pulang jam berapa tuh bang? Ya Saat kita paling kalau selesai. selesai ya kurang lebih di jam 6.30 sudah Hmm, selesai seperti itu. berarti nanti Sabtu besok nggak ada nih. Ya, Sabtu besok tetap ada jadwalnya itu semua full, satu tahun itu udah penuh. Ya, dalam arti satu tahun penuh, semua masjid atau musola se-Sunterjaya itu bakal kebagian ketempatan acara subuh keliling atau enggak subuh gabungan atau forum subuh seperti itu. Nah, Semuanya warung udah ada subuh hari jadwalnya. Minggu berarti kemarin dong minggu ada Iya, dong. Di mana ada. tuh? Kalau minggu kemarin itu di RW 3 ya Wah. untuk subuh forum subuhnya. Terus nih nanya nih, terus gimana sih cara-cara komunikasi yang gitu dalam menyukseskan acara tersebut? Itu kan termasuk masanya banyak nih. Terus supaya bisa komunikasi yang baik itu gimana? Apa harus menggunakan gaya diplomasi, harus harus menggunakan jadi gaya public speakingnya supaya diterima orang gimana nih bang? Coba kasih tahu bang, Ya. trik-triknya bang. Ya, karena kita ini adalah diniatkan dengan bismillah, Iya. kita ini menjalin ukhuwah Islamiyah gitu kan. Kita nggak ada yang namanya untuk paksaan atau mengajak dengan kekerasan atau apa. Kita cukup dari ke hati ya kan. Kita Hmm. bayangkan aja kan di sisi lain orang dengan sedang bertidur nyenyaknya di hari Minggu ya kan, libur atau di hari Sabtu ya kan, mereka bangun jam 4 pagi ya kan, itu kan salah satu apa namanya, kalau nggak dapet hidayah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kan nggak mungkin ya kan. Bagaimanakah hidayah tersebut muncul, hidayah tersebut datang kepada kami, ya kita harus menjemput hidayah tersebut. Ya kalau kita itu lawan kemalasan kita, lawan Jadi intinya mania kita itu triknya untuk adalah ikut. pertama percaya diri dulu, terus istilahnya saling menerima, saling membantu komunikasi dari satu nyambung ke situ gitu bang ya. Ya, karena seperti tadi dibilang, ya kan setiap hari Jumat itu kan kita sudah berkomunikasi dengan Hmm, seluruh DKM masjidnya untuk hmm, menginfokan jamaahnya gitu. jadi Dan itu nggak ada kita yang juga ego ya. ada namanya WA group Iya. dan bahasanya, dan kita itu kan bahasanya tidak memaksakan harus Oh ikut iya. apa. Silakan yang mau mengikuti acara ini, kan acara baik, ya kan acara keagamaan ya kan, ya silakan, daripada kita besoknya, daripada malam minggu kita begadang ya kan, yang tidak ada gunanya, mungkin Hmm, kita bisa tidur lebih awal karena besoknya mau ada subuh kelilingnya, itu aja seperti itu. Dan komunikasi kita yaitu di dalam untuk merangkul jamaah-jamaah tersebut, ya kita tetap ya kan, karena di dalam subuh keliling tersebut kan kita kan ada namanya tausiah agama, hmm, ceramah agama, berbagi ilmu ya kan. Di situ juga ada maulidan, kalau pas acara hmm, maulid, hmm. acara apa, semua itu pure keagamaan. Jadi dengan sendirinya mereka akan terbuka, dalam bentuk terbuka, oh ya kegiatan ini emang positif seperti itu. Dan kita sebagai pengurusnya itu ya cukup menginformasikan ya kan, ya tetap saja kita mengajak, memberikan edukasi, memberikan semangat, ayolah ya kan kita ikut kegiatan subuh keliling karena ini manfaatnya itu banyak. Selain kita dapat pahala hablum minallah ya kan, dapat pahala mau Subhanahu wa taala, kita Dominan hablum nas, minanas, abominallah bisa ya. bersilaturahmi, bisa berkenal jadi sama manusia gitu kan, sama ulama-ulama, sama guru-guru besar, sama kiai-kiai, ustadz-ustadz di seluruh Sunterjaya ini. Seperti itu tuh. Buat Komunikasi kita seperti itu, mengajak dengan dari hati ke hati gitu kan. Dari hati tadi ke hati. Dan sudah ada kesepakatan ya antara pihak satu dengan yang lain sehingga nggak timbul ego sehingga komunikasinya berjalan dengan lancar gitu ya. nggak ada ego-egonya, Eh, karena kita juga kebetulan alhamdulillah semua masjid yang ketepatan itu merasa nggak terbebani. Mereka merasa senang ini karena ngeliat keadaan siar Islam sekarang, ya, siar iya Islam. keadaan sekarang kan gimana ya bang ya? Ada apa namanya pendidikan zaman dulu, terus apa pemuda zaman dulu kan Islam berapi-api kan, udah apalagi zaman kemerdekaan. Kalau sekarang kan kelihatannya seperti ini bang ya, udah nggak susah dijelasin lah. Terus tolong dong Bang, kasih sebuah pemasukan dong untuk
anak remaja kita nih mau coba gimana nih Bang, apa namanya, kasih beberapa kata ataupun kalimat Bang, supaya mereka bisa bangkit mengadakan pengajian, minimal pengajian RT ataupun RW lah, coba Bang kasih. Ya, ya mungkin motivasi akan pribadi buat saya sendiri dan Mhm, umumnya buat pemirsa yang menyaksikan mhm, tayangan ini, mhm, bahwasanya ayo lah ya kita sama-sama bergiat dalam apa namanya bersosialisasi masyarakat, mhm, dalam arti bersosialisasi masyarakat kan kita itu sebagai makhluk sosial ya mhm, kan, kita nggak bisa eh, bekerja sendiri atau kita mhm, hidup sendirian, kita kan hidup bersosial. Dengan mhm, salah satunya kita bersosial itu adalah untuk menjalin tali silaturahmi, karena dengan kita bersilaturahmi itu kita akan menjadi kuat ya kan, amin, karena kita di dalam subuh keliling itu di sana adalah saling mendoakan. amin, Ada salah satu jamaah yang nggak datang atau mhm, lagi sakit, kita doain sama-sama amin, supaya cepat sembuh di atas itu. Dan ada salah satu jamaah ada yang meninggal dunia, kita juga doain sama-sama amin. di situ. Jadi emang bener kegiatan itu, ayolah Berarti para, berarti udah ada tuh pemuda ya, remajanya juga ikut juga remaja ya? juga ada. Iya, Oh, makanya dia remaja ya kan yang di luar sana. Ayo mari kita berbuat dengan hal-hal yang positif seperti itu, terutama eh, kita pegang ke tiang agamanya itu ya kan. Tiang agama itu penting karena kita untuk berbuat yang aneh-aneh, kalau kita iya, tiang agamanya kuat itu setidaknya menjadikan suatu rem untuk kita mhm, berbuat yang tidak-tidak, karena agama itu adalah sebagai tiang kita atau pondasi kita dalam bersosialisasi, dalam hidup bermasyarakat, kurang lebih oke. seperti itu. Ini Bang, terima kasih banyak nih Bang, udah sampai sekitar 20 menit nih Bang ya, 20 menit lebih bisa jadi nih Ya, Bang ya. Semoga bermanfaat ya tayangan ini ya Bang ya. ya, ya, Karena yang mendengar mungkin insya Allah bisa ribuan nih Bang ya, ya, suara amin, Abang amin, ya. amin. Oke, sekian dari kami ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bang Madin, Bang.